Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Saya Dwi Susanti dengan NIM 23060200010 program studi Tadris IPA Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kedua IAIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum pembuatan koloid dan sifat koloid, yaitu efek Tyndall. Tujuan dari praktikum kali ini yang pertama menjelaskan cara pembuatan koloid, yang kedua menjelaskan efek Tyndall pada sistem koloid. Oke, sebelum kita memulai praktikum, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu koloid dan apa saja sifat-sifat dari koloid. Sistem koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi. Sistem koloid terdiri atas fase terdispersi dengan ukuran tertentu dalam medium pendispersi. Sistem koloid digolongkan berdasarkan pada jenis fase terdispersi dengan fase pendispersinya. Koloid mempunyai sifat-sifat yang khas yang berbeda dari sifat larutan atau suspensi. Beberapa sifat koloid adalah efek Tyndall, gerak Brown, elektroforesis, dan koagulasi. Dan pada praktikum ini kita akan membuktikan adanya efek Tyndall. Untuk alat dan bahan yang digunakan ada 6 buah gelas, 2 buah sendok, senter, panci, air suling, larutan gula, larutan sabun, minyak, dan 1 sendok makan agar-agar. Oke, praktikum yang pertama yaitu pembuatan sol agar-agar dalam air. Langkah yang pertama yaitu masukkan 110 ml air ke dalam panci lalu didihkan. Kemudian masukkan 1 sendok makan agar-agar dan aduk hingga merata. Kemudian masukkan ke dalam gelas dan amatilah bentuk agar-agarnya. Setelah didiamkan beberapa saat, terbentuklah koloid, yaitu agar-agar menjadi padat cair yang disebut dengan gel. Lalu mengapa agar-agar disebut dengan koloid? Karena dalam proses pembuatannya terbentuk struktur gel yang tercipta karena ketika dipanaskan di dalam air, molekul agar-agar dan air bergerak bebas. Kemudian saat didinginkan, molekul-molekul agar-agar merapat satu sama lain, memadat dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul-molekul air. Sehingga terbentuklah sistem koloid gel. Pada sistem koloid ini yang menjadi fase terdispersi adalah air dan yang menjadi fase pendispersi adalah molekul agar-agar. Praktikum yang selanjutnya yaitu pembuatan emulsi minyak air. Langkah kerjanya, masukkan 100 ml air ke dalam masing-masing gelas. Kemudian pada gelas pertama masukkan 20 ml minyak atau setara dengan 3 sendok makan. Lalu aduk dengan keras dan amatilah yang terjadi, bahwa minyak tidak dapat dilarutkan oleh air. Pada gelas yang kedua, masukkan 20 ml minyak dan 20 ml sabun. Aduk dengan keras dan amatilah yang terjadi. Ternyata sabun dapat mencampurkan minyak dan air. Lalu, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena sabun merupakan emulgator, yaitu molekul sabun tersusun atas ekor alkil yang nonpolar yang akan mengelilingi molekul minyak, dan kepala karbosilat bersifat polar yang mengikat air dengan kuat, sehingga menjadikan partikel minyak akan tolak-menolak sehingga dua zat yang pada awalnya tidak dapat larut tersebut kemudian menjadi stabil. Praktikum yang ketiga yaitu pembuktian adanya efek Tyndall. Setelah menyiapkan alat dan bahan yaitu air suling, larutan sabun, larutan gula, agar-agar, dan senter, selanjutnya kita uji satu persatu. Yang pertama pada air suling. Setelah diberikan cahaya dari senter, ternyata cahaya tersebut diteruskan menembus gelas. Selanjutnya, gelas kedua berisi larutan sabun. Setelah diberikan cahaya dari senter, ternyata cahaya tersebut memiliki sifat efek Tyndall yang dihamburkan dari dalam gelas. Yang ketiga yaitu gelas berisi larutan gula. Ternyata cahaya yang diberikan oleh senter diteruskan seperti pada air suling. Yang terakhir yaitu pada gelas keempat yang berisi agar-agar. Setelah diberikan cahaya, ternyata cahaya tersebut dihamburkan seperti pada larutan sabun. Ketika berkas cahaya diarahkan ke partikel-partikel koloid dan suspensi, berkas sinar akan dihamburkan sehingga jejaknya dapat terlihat. Nah, pada praktikum ini yang termasuk koloid adalah larutan sabun dan agar-agar.
Oke, sekian dari praktikum kali ini. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.